Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Elvi Nur Farida dari kelas Translation G semester 5. Ini adalah catatan hasil baca saya mata kuliah filsafat umum sekaligus sebagai UAS filsafat umum. Dan ini adalah UTS filsafat umum saya di pertemuan sebelumnya. Jadi materi pertama yang akan dibahas ialah tentang akal dan hati pada zaman modern. Pada abad pertengahan, hegemoni antara akal dan iman benar-benar tidak seimbang. Pada abad itu, akal kalah total dan iman menang mutlak. Banyak orang yang jengkel melihat dominasi gereja. Mereka ingin segera mengakhiri dominasi itu, akan tetapi mereka khawatir mengalami nasib yang sama dengan kawan-kawannya telah dikirim ke akhirat. Namun, ada juga orang yang pemberani yang sanggup melawan arus deras itu. Orang itu ialah René Descartes. Di dalamnya juga akan dibahas tentang Renaissance. Karya filsafat pada abad ini sering disebut filsafat Renaissance. Zaman Renaissance rupanya dianggap juga sebagai suatu babak penting dalam sejarah peradaban. Renaissance ialah periode perkembangan peradaban yang terletak di ujung atau sesudah abad ke-8 sampai muncul abad modern. Selanjutnya ada rasionalisme. Rasionalisme adalah paham filsafat yang mengatakan bahwa akal adalah alat yang penting untuk memperoleh pengetahuan dan mengetes pengetahuan. Di dalamnya terdapat 3 tokoh penting. Yang pertama Descartes, yang kedua Spinoza, dan yang ketiga Leibniz. Kemudian idealisme objektif. Idealisme adalah doktrin yang mengajarkan bahwa hakikat dunia fisik hanya dapat dipahami dalam kebergantungannya pada jiwa atau mind dan spirit atau roh. Terdapat 3 tokoh penting di dalam idealisme objektif. Yang pertama adalah Fichte, yang kedua Schelling, dan yang ketiga ialah Hegel. Selanjutnya idealisme teis, yang di dalamnya terdapat 2 tokoh penting yaitu Pascal dan juga Immanuel Kant. Immanuel Kant sendiri menerbitkan 2 buku penting. Yang pertama The Critique of Pure Reason atau pembahasan tentang akal murni, dan bukunya yang kedua berjudul The Critique of Practical Reason atau pembahasan tentang akal praktis. Selanjutnya ialah empirisisme. Empirisisme adalah suatu doktrin filsafat yang menekankan peranan pengalaman dalam memperoleh pengetahuan serta pengetahuan itu sendiri dan mengecilkan peranan akal. Di dalam empirisisme terdapat 3 tokoh penting. Yang pertama John Locke, yang kedua David Hume,
Dan yang ketiga, Herbert Spencer. Kemudian pragmatisme. Kata pragmatisme diambil dari kata pragma dalam bahasa Yunani yang berarti tindakan, perbuatan. William James mengatakan bahwa secara ringkas, pragmatisme adalah realitas sebagaimana yang kita ketahui. William James adalah tokoh yang paling bertanggung jawab untuk membuat pragmatisme menjadi terkenal di seluruh dunia. Di dalam pragmatisme William James dijelaskan pula meliorisme dan teori kebenaran. Dijelaskan juga tindakan terhadap pragmatisme James, di mana di dalamnya menjelaskan satu tentang istilah pragmatisme, yang kedua tentang meliorisme, yang ketiga tentang teori kebenaran, yang keempat tentang humanisme dan kehidupan moral, yang kelima tentang agama dan iman, yang keenam tentang empirisisme dan radikal. Tentang empirisisme radikal dan plural. Dan selanjutnya ada eksistensialisme. Eksistensialisme menyatakan bahwa cara berada manusia dan benda lain tidaklah sama. Eksistensialisme sendiri lahir sebagai reaksi terhadap idealisme, di mana terdapat dua tokoh penting di dalamnya. Yang pertama Kierkegaard, dan yang kedua Jean-Paul Sartre. Pada bab selanjutnya membahas tentang akal dan hati di jalur timur. Keadaan di jalur timur, tepatnya di dunia Islam dengan keadaan di barat tidaklah sama. Ketidaksamaannya terdapat dalam dua hal. Yang pertama waktunya dan yang kedua sifat dominasinya. Masuknya filsafat dan sains Yunani ke dalam Islam lebih banyak terjadi melalui Irak dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Di sanalah timbul gerakan penerjemahan karya-karya Yunani ke dalam bahasa Arab atas dorongan Khalifah Al-Mansur, kemudian Khalifah Harun al-Rasyid, dan dilanjutkan oleh putranya Khalifah Al-Ma'un. Tasawuf dalam Islam muncul karena banyak sebab, antara lain pengaruh Kristen, pengaruh filsafat Yunani, dan juga pengaruh filsafat abad pertengahan. Namun yang paling penting dari pengaruh itu ialah Al-Quran. Al-Quran mengandung berbagai ayat yang memberikan motivasi untuk tasawuf. Al-Ghazali membuktikan bahwa dominasi akal yang tidak seimbang dengan dominasi hati akan merugikan Islam dan umat Islam. Demikian juga dominasi hati yang tidak seimbang dengan dominasi akal. Keseimbangan fikir dan zikir dapat dilakukan dalam Islam. Penyeimbangan seperti itu tampaknya tidak dapat dilakukan di dunia barat atau Kristen. Bukti yang jelas ialah perlunya
sekularisme di Barat. Ini membuktikan tidak mungkinnya keseimbangan dominasi itu dilakukan. Bab selanjutnya ialah tentang keseimbangan indera, akal, hati. Kemantapan hidup hanya ditentukan oleh dua hal, yaitu kaidah sains dan filsafat di satu pihak dan kaidah agama di pihak lain. Untuk membuktikan kerelatifan filsafat cukup dilihat andalan kebenaran filsafat. Andalan kebenaran filsafat ialah kelogisan argumennya. Islam berpendapat bahwa manusia hanya mungkin maju bila terjadi perkembangan yang harmonis antara jasmani, akal, dan roh. Sebenarnya di dalam hidup ini, indera, akal, dan hati harus diperhatikan sekurang-kurangnya sama besar, kalau tidak dapat dikatakan hati lebih dipentingkan untuk diperhatikan. Bila ingin sempurna, manusia harus didominasi secara seimbang oleh indera, akal, dan rasa. Potensi itu masing-masing harus mendapat latihan secara serentak dan seimbang. Bila salah satu telah mendominasi lebih dari yang lain, maka kehidupan mulai terancam. Dan sejarah pun telah memperlihatkan hal itu. Kemudian di bab terakhir ada akal dan hati pada zaman pasca modern. Kritik filsafat pasca modern terhadap filsafat modern terungkap dalam istilah dekonstruksi seperti yang digunakan para tokoh filsafat modern. Yang didekonstruksi tentu saja radikalisme yang digunakan untuk membagur seluruh isi kebudayaan dunia barat. Menurut Capra, proses kehancuran budaya barat dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, rasionalisme. Yang kedua, Kartesian dan Newtonian. Yang ketiga, paradigma sains yang tunggal. Yang keempat, budaya barat. Dan yang terakhir, kehancuran kacau yang penuh kontradiksi. Sehingga dibutuhkan 3 paradigma yang masing-masing untuk budaya, sains, seni, dan juga etika untuk merekayasa kembali budaya dunia. Yang ketiga, paradigma itu diturunkan dari Islam. Filsafat pasca modern tidak puas terhadap rasionalisme. Karena itu rasionalisme harus didekonstruksi dan harus direkonstruksi filsafat baru. Baiklah, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.